Program seru menginspirasi bareng kita di Halo BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan VOS semuanya, apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat selalu dan bahagia dong ya tentunya. Nah kali ini senang rasanya aku Vanda bersama partner aku. Hai, aku Sela. Bisa nemenin kawan VOS kembali di program yang sangat mengedukasi di Halo BK. Halo BK. BK Sahabat Siswa. Nah, seperti biasa, kali ini di samping aku sudah duduk dengan manis Ibu Nurul. Ya. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Panda. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik ya. Gimana Bu, hari ini sangat antusias Bu? Alhamdulillah antusias sekali. Alhamdulillah. Dan sangat bahagia ya pastinya. Iya pasti. Nah kawan VS, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin dianggap tabu ya di masyarakat, yakni tentang pendidikan seks atau sex education. Tapi sebelum itu, aku mau ngingetin sama kawan VOS buat subscribe channel YouTube VOS SMN 1 Mojosari. Jangan lupa buat like, komen, serta share agar bisa menebar manfaatnya bersama. Oke, kalau gitu langsung aja nih, aku mau tanya sama Bu Nurul. Bu, apa sih Bu sebenarnya pengertian dari pendidikan seks ini? Oke ya, semangat kalian berdua Iya. nih. Semangat sekali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan PS TV semuanya. Ya, alhamdulillah saya sudah berada di tengah-tengah Panda dan Sela. Kita akan membahas masalah sex education ya, pendidikan seks khususnya bagi remaja. Tadi Panda sudah tanya sebenarnya pengertian pendidikan seks ini apa ya? Ada dua kata di sini ya. Ada pendidikan dan ada seks. Ya. Pendidikan sendiri kalau menurut Sela gimana? Oh, aku nggak apa kita agak kembar sedikit kayaknya ya. Kalau menurut aku pendidikan itu kayak kita mencari ilmu gitu Bu, pengetahuan. Mencari tahu yang Iya. dan untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Sementara seks sendiri kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kan diartikan sebagai jenis kelamin. Ya. Sebenarnya ada kelanjutan dari jenis kelamin di sini, ada efek ya. Dari jenis kelamin kita ada laki-laki, ada perempuan ya. Ada imbasnya nih ya. Iya. Bagaimana alat reproduksi laki-laki, bagaimana perempuan, bagaimana fungsinya, Caranya termasuk juga Caranya, cara menjaganya ya Bu. ya, cara menjaganya, termasuk juga nanti etikanya sebagai seorang laki-laki, perannya sebagai seorang wanita. Nanti itu yang akan dibahas dalam pendidikan seks. Jadi pendidikan seks itu tidak sempit seputar Hubungan urusan suami bagaimana istri. berhubungan suami istri, istri. berhubungan kelamin ya. Tapi Yang lebih harus besar harus lagi. disepakati ya, disepakati bahwa sepakat pendidikan dong. bukan hanya urusan itu, tapi banyak hal yang perlu diketahui tentang jenis kelamin tadi, peran dan lain sebagainya yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ya, dari penjelasannya Bu Nurul sendiri nih, Iya. sebenarnya seberapa penting sih sex education dan mengapa kita harus tahu Bu? Ini seputar remaja ya. Remaja ya. Remaja ini paling tidak kita untuk batasan usianya antara 10 sampai 19 tahun kategori remaja ya. Pentingkah kira-kira? Panda penting nggak? Penting sekali dong Bu. Penting ya. sekali. Ya, karena ini kan ilmu pengetahuan Iya. ya. Pengetahuan apa saja itu sebenarnya penting. Ya, pengetahuan apa saja? Mungkin saya tahu caranya masak itu penting Penting ya. sekali. Sebagai perempuan juga ya harus bisa masak kalau bisa. Mungkin juga Panda ingin tahu bagaimana sih cara menyatakan cinta. Waduh. Waduh. Confess nih. Penting juga kan ya, termasuk juga pendidikan seks ini penting banget ya, supaya kita tidak mengalami ketidakpahaman ya, supaya kita tidak mengalami suatu masalah, bahkan mungkin yang tren saat ini ada pelecehan seksual. Jadi kita harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada diri kita sendiri khususnya. Jadi penting ya, penting banget. Iya. Lalu Bu, karena ini penting ya, jadi siapa yang paling berperan penting dalam mengajarkan kita tentang pendidikan seksual ini? Siapa ya? Paling tidak yang berperan penting itu kita semuanya, diri kita sendiri. Cuma dalam hal ini, siapa yang paling utama menanamkan pendidikan seks pada anak, pada diri kita? Orang tua. Beliau adalah orang yang dekat dengan kita. Iya, dengan kita ya. Ya, karena kita Jadi menghabiskan distraksi waktu juga kan kebanyakan bersama orang tua, bersama keluarga. Kalau di sekolah kan waktu kalian mungkin hanya Beberapa jam saja. lebih banyak di rumah. Di rumah. Iya. Namun para orang tua dalam kalangan masyarakat kita ya, karena memang seperti yang dikatakan oleh Selah tadi ya, Iya. seks itu sesuatu yang masih dianggap risih tabu, untuk iya. dibicarakan, sesuatu yang tabu ya. Bahkan tidak semua orang tua itu siap. Sebenarnya ingin memberikan pendidikan seks ini, tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apa Iya. yang mau disampaikan ya. Iya. Namun tanpa kita sadari sebenarnya
orang tua kita, orang tuanya Sela, orang tuanya Fanda mungkin secara tidak langsung, secara tidak sadar sudah menanamkan itu sejak dini. Tanpa kita sadari ya Bu. Coba diingat-ingat ya. Ketika Fanda dulu masih balita, dikasih mainan apa? Barbie. Jenis boneka. Ya, secara tidak langsung itu juga menanamkan pendidikan seks. Peran Fanda sebagai seorang ibu nantinya, jangan sekarang ya, nantinya Sela juga ya, ini dibekali bahwa seorang wanita nanti itu akan jadi seorang ibu. Kodratnya ya Bu. Akan menjadi seorang ibu, akan mempunyai anak, ya akan melahirkan, Akan mengasuh anak bagaimana juga. merawat anak ya. Bonekanya kadang-kadang ada ini ya, ada dotnya juga tuh ya, ada kalau dotnya. ditarik ya. Itu juga secara nggak langsung juga kita, oh kenapa ya? Boneka ini kalau dikasih ini nangis ya kan, kalau dikasih ini nangis ya. Dikasih ini nangis. Wah, itu juga paling enggak ada pesan yang terselubung di situ ya. Sampai menciptakan kita sebagai seorang perempuan. Kenapa sih perempuan itu identik dengan melo? Ya, identik dengan nangis ya. Dengan punya apa ya? Lemah lembut gitu. Karena memang sejak dini kita juga dikenalkan dengan mainan-mainan yang kurang power gitu. Beda dengan saudara kita, teman-teman Sela, temannya laki-laki ya. Permainannya kan Mobil-mobilan, robot gitu Bu. robot, perang, bedang-bedang. Iya, benar. Memang secara nggak langsung juga laki-laki ini dicetak untuk sebagai seorang pemimpin yang harus strong. Ya harus kuat ya. Harus kuat. Laki-laki sebagai seorang pelindung. Ya. Beda dengan wanita diciptakan dari mana? Dari lahir. Ya, dari situ wanita diciptakan dari sisi tulang rusuk. Oh. Iya kan, bukan dari kepala yang selalu di atas untuk selalu disanjung, bukan dari kaki yang dibawa untuk diinjak, tapi wanita diciptakan dari sisi tulang rusuk yang harus dikasihi dan disayangi. Sepakat nggak? Sepakat, harus sepakat dong ini. Iya, itulah perempuan ya, harus dikasihi dan disayangi. Oke. Ya, Kalau Bu. boleh tahu nih Bu, sejak kapan sih para orang tua harus bisa mengenalkan dan bagaimana caranya? Mungkin masih banyak banget yang bingung nih Bu. Oke, saya jawab dulu ya. Sepertinya Sela tadi juga. Aku juga sangat kepo nih sebenarnya Bu, udah sangat antusias sekali dengan Tapi topik awal ini. tadi saya sudah menyampaikan sebenarnya penanaman pendidikan seks ini sejak dini, ya, oleh orang tua. Namun tidak hanya orang tua di sini, mungkin ada, mohon maaf, ada keterbatasan pengetahuan, ada keterbatasan yang dipengaruhi oleh budaya kita tadi ya, bahwa kita kalau ngomong seks itu dianggap gak ilo ya, kalau orang Jawa bilang. Mungkin cara-caranya bisa saat ini yang kita lakukan ya. Kita bisa sharing Sharing, ngobrol santai gitu ya. Mungkin ketika Sela sama Fanda ngobrol dengan teman-teman lainnya, nggak ada masalah kok kalau misalnya ngomong tentang bagaimana sih cara membersihkan organ. Ya, itu penting sekali ya. Jadi jangan menganggap nanti akan tahu dengan sendirinya. Bahkan orang tua kadang-kadang biarin nanti anak akan semakin bertambah usia, dia akan tahu gitu kan. Ayo paling tidak kita juga siap mengalami masa pubertas, menstruasi itu harus bagaimana. Jangan sampai nanti kamu bingung, ini ada apa? Nah, kalau nggak siap kan begitu. Ya, Bu, masih Harus banyak bagaimana? Lah, sekali Kaget biasanya ya Bu. Nah, untuk menjawab semua itu, makanya tadi alasan kenapa kita perlu pendidikan seks, salah satunya menjawab rasa keingintahuan kalian. Kepoan Bisa-bisa kita. saja dibicarakan ya Bu ya. Asal masih Bukan dalam hal yang koridor tabu. dengan orang yang bertanggung jawab, dengan cara-cara yang tetap sesuai dengan norma. Jangan sampai nanti kalian sembunyi-sembunyi, kalau nanti nonton konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai sih itu ya. Kan udah salah jalan. Kalian lebih paham lah, apalagi sekarang sudah kemajuan IT ya, bisa dengan googling. Cukup ketik ini juga tahu. Langsung keluar gitu ya. Caranya kalau menstruasi ya mungkin pakai Pembalut gitu ya. Harus diganti berapa kali sehari. mencuci pakaian dalam, penggunaan bra lah. Itu boleh lah kalian obrolin dengan sesama teman. Sekali lagi tetap dalam koridor yang baik dan benar. Ya Bu, biasanya nih Bu, nah remaja itu harus tahu apa aja sih Bu tentang pendidikan seks? Macam-macamnya itu apa aja sih Bu? Pendidikan seks ya, jadi kita kan nggak sempit ya, nggak hanya soal yang itu tadi ya. Soal hubungan suami istri nih. Pertama, kalian harus punya tahu rasa malu. Nah itu juga penting. Ya. Malu ya Bu. Harus punya malu. Kalau nggak punya malu nanti misalnya, Contohnya seperti apa Bu? misalnya nanti kamu maaf, mungkin kamu nanti
buang air kecil di tempat yang terbuka. Ya. Malu. Jangan sampai seperti itu. Tempat-tempatnya. Malu-maluin nanti ujung-ujungnya. Mempermalukan diri sendiri. Jadi selain itu kami juga harus paham organ tubuh kalian, alat-alat vital kalian, ini mana yang tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh oleh Kawan orang jenis. lain. Iya. Itu penting biar tidak terjadi yang namanya pelecehan seksual. Ya Bu, pelecehan seksual sekarang lagi naik-naiknya Bu di Indonesia. Iya, Indonesia kan lagi dalam keadaan darurat ini ya, darurat Pelecehan kejahatan seksual itu. Makanya kalian ini harus dibekali dengan pengetahuan seks biar tidak mengalami kejahatan seksual. Iya. Harus Biar bisa teredukasi. dikurangi ya Iya. pelecehan seksual ini. Oke, iya. Dan itu Bu, kalau boleh tahu nih kan kita sudah bahas mengenai seputar pendidikan seksual nih. Ada nggak sih Bu tips-tips bagi yang nonton ini juga bagi semuanya? Bagi semuanya ya. Iya, Bagi remaja mengenai khususnya. Bagi pendidikan remaja seksual khususnya. ini. Oke, kita perlu tahu yang pertama hal-hal untuk menghindari terjadinya pelecehan terhadap diri kita. Yang pertama itu dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri yang pertama tadi, kalau kamu sudah punya bekal, kamu sudah punya pengetahuan tentang seks, paling tidak kamu bisa melindungi diri kamu. Oh, saya tahu ini sudah terjadi pelecehan. Harus selektif gitu ya Bu. Harus punya pengetahuan. Tadi kalau orang pinter tuh nggak akan dibodohi itu loh. Nggak akan dibodohi. Ya kan? Kalau kamu sekali. punya pengetahuan, kamu tidak akan dibodohi oleh orang lain itu. Yang kedua itu paling tidak jaga penampilan. Ya, walaupun Berpakaian yang sopan ya Bu. walaupun pelecehan seks ini tidak memandang orang yang sopan nggak akan dilecehkan ya. Iya. Pelecehan seksual itu bisa terjadi kapanpun dan Siapa pada saja. siapapun, Siapapun. ya. Paling tidak kan kita bisa meminimalisir Iya. dari diri kita sendiri ya. Kalau orang Jawa bilang itu ajining diri sokolati ya, ajining rogo soko busono ya. Jadi kita akan dihargai oleh orang lain kalau kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri. Jangan sampai nanti maaf ya dengan pakaian minim ya berjalan di tempat umum, apa yang terjadi nanti di sweet gitu ya. Jadi catcalling Bisa sekali sih Bu. Catcalling. catcalling. Ya termasuk dalam pelecehan loh Bu. Pelecehan. Nah, makanya biar tidak terjadi pelecehan, biar nggak di sweetin itu tadi ya. Jaga diri kamu, jaga penampilan kamu tadi yang sopan. Kalau misalnya, saya sudah sopan dilecehkan lah, harus ada reaksi. Berteriak atau ambil tindakan ya. Harus ada, jangan diam saja biar pelaku kejahatan seksual itu ada jerak, biar kapok gitu ya. Kapok. Istilahnya tuh kayak speak up Bu sekarang bahasa gaulnya. Keberanian. Ya, harus ada keberanian, harus bila perlu nanti kamu lawan, dan kalau emang itu benar jadi ya segera lapor. Lapornya ke siapa Bu? Lapor ke Lapornya ke siapa? siapa, Bu? Ke siapa enaknya ya? Paling tidak ke orang yang terdekat dengan kita, orang yang dewasa di sekitar kita, bisa ke orang tua, bisa ke guru, atau mungkin bisa langsung ke pihak yang berwajib ya. Kalau emang kamu berani, kenapa enggak langsung lapor ke polisi? Ada bukti, dan kamu merasakan kamu sebagai korban, lapor aja. Biar jerah, biar tidak kita memutus kejahatan sampai di sini, biar tidak berulang dan ada korban berikutnya. Jangan sampai sih ya ada korban selanjutnya, karena itulah kita harus berani nih Bu lawan. Harus berani, harus tegas gitu ya. Tegas. Oke. Ya kawan VS, mungkin Bu Nurul ada nggak Bu sepatah kata atau apa buat kawan-kawan VS nih? Ya, terkait dengan Pendidikan seksual bagi Oke, remaja. ya. Jadi pertama itu kita coba merubah mindset kita. Ya. Pendidikan seks itu bukan sesuatu yang tabu. Pengetahuan seks itu sama dengan pengetahuan yang lain. Jadi harus dipelajari juga ya, Bu. sama pentingnya dengan pengetahuan lain. Jadi bekali diri kita dengan itu, insya Allah itu sangat bermanfaat buat kita, buat menjaga diri kita dari kejahatan-kejahatan seksual khususnya. Khususnya untuk para remaja ini ya. Itu yang bisa saya pesankan pada kalian semuanya. Kalian jadi generasi yang hebat. Amin. Sukses buat Indonesia nih Indonesia. tentunya. Nah kita akan jadi generasi penerus bangsa. Harus mencetak generasi berikutnya juga. Generasi berikutnya. Betul sekali. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Tadi sudah sangat jelas ya. Sangat jelas. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan viewers yang lagi nonton hari ini. Sudah menjawab kekepoan kita ya. Iya, amin. Nah, buat kawan VOS jangan bosan-bosan buat nungguin episode terbaru dari Halo BK ini. Karena kita banyak sekali konten-konten yang mengedukasi nih. Edukasi sangat bermanfaat juga. Nah, kini waktunya aku Vanda buat pamit undur diri. Aku Sheila pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Halo BK yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.